dulu aksesnya jalannya ya saya menjadikan paham ya. Jalan seperti apa jangan paham. Jadi saya tidak perlu ngomong. Ya kalau ke Gunung Adem itu ya kalau orang stroke ya susah gitu ya. Ya. Jadi ada pasien meninggal itu jam 12:30 malam. Sopir ambulan kita dari standby kan kita memang keterbatasan SDM. Saya nyopir sendiri. Nah, selama 11 tahun ini ada cerita-cerita apa ini? Jadi memang manajemen ini hal yang unik karena art. Seni. Kalau cerita mungkin ratusan. Ini kan yang Kedung Adem sudah menjadi klinik utama. Ya. Tinggal naik lagi menjadi rumah sakit. Apakah sudah ada arah ke sana, Dok? Mimpi itu selalu ada, Mas. Sejak tahun 2019 kita mimpi itu. Makanya kita bikin tulisan menjadi rumah sakit tahun 2024. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di program Radar Bojonegoro TV. Kali ini kita akan podcast. Nah, sama siapa? Mari kita kenalan dengan Dr. Haryono, Direktur Klinik Utama Muhammadiyah Kedung Adem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah saya, Mas. Alhamdulillah. Ini spesial ini. Undangnya lama. Jadwalnya padat kayaknya Pak Dokter ini. Padat nguyur Mas, baik ngopi. Oh, padat nguyur ya. Iya. Terkait klinik utama Muhammadiyah Kedung Adem ini, sudah berapa lama? Kalau kliniknya sendiri itu berdiri tahun 2003, Mas. Iya. Cuman saya mulai bergabung tahun 2012. 1 Januari 2012 sampai hari ini. Berarti hampir 11 tahun. Iya. Ya, jadi ya cukup panjang dan lama lah. Iya. Yang ngeloni klinik di pojokan Tenggara Bojonegoro itu. Iya. Nah, selama 11 tahun ini ada cerita-cerita apa ini? Waduh, cerita ya banyak, Mas. Iya, yang unik-unik itu? Yang pasti saya datang ke sana itu dengan tanpa punya basic di manajemen. Jadi cita-cita dulu kan biasa dokter umum awal kan spesialis. Iya. Spesialis apa, Dok? Saya pernah nyoba spesialis anak. Waktu itu dapat beasiswa dari Menteri Kesehatan Bu Siti Fadila Supari. Tapi ternyata saya pengennya bedah, tapi di tempatnya di sini pengennya anak, sehingga tidak sesuai. Yang kedua, saya dapat jadwal itu bedah saraf dari PKU Medan Cepu, tapi ternyata qadarullah juga tidak. Kemudian 2012 saya pindah ke Kedung Adem. 2012 Agustus saya alhamdulillah dapat jadwal haji. Iya. Sehingga saya haji dengan istri, saya doa ya Allah dengan yang terbaik. Nek sekolah ya gampang, nek gak ditempatkan saya di tempat yang paling bagus buat saya. Ternyata Allah tempatkan saya di Kedung Adem. Ya pelan-pelan lah kita sama-sama enggak tahu dengan teman-teman yang di sana. Terus kemudian pelan-pelan kita coba tata. Yang pertama memang adalah manajemennya. Jadi memang manajemen ini hal yang unik karena art, seni. Tidak bisa paten, sehingga mengenal satu persatu karakter namanya tim dan sebagainya, kemudian menetapkan tujuan dan sebagainya, kemudian juga menganalisa perkembangan di luaran itu penting semua. Yang unik memang adalah ketika kita dulu itu datang hanya ya bahasanya ya nol podol. Enggak punya pengalaman sama sekali, ya manajemen biasanya percaya Gusti Allah saja, itu kira-kira. Awalnya seperti itu, nanti kalau cerita mungkin ratusan. Saking banyaknya, karena itu di hati karep bodoh cepet, Mas. Hatinya karep untuk berkembang besar, tapi kemampuan modal kita hampir ya dikatakan ada, ya ada cuman terbatas. Ya, kan secara place beda dengan tempatnya isi saya yang di Kalitidung di pinggir jalan yang besar, sehingga aksesnya gampang. Kita di pojok sebelah sana. Dan dulu aksesnya jalannya ya saya menjadikan paham ya. Jalan seperti apa jangan paham. Jadi saya tidak perlu ngomong. Ya kalau ke Kedung Adem itu ya kalau orang stroke ya susah gitu ya. Penuh perjuangan. Nah seperti itulah. Jadi memang dari sisi marketing juga place itu berpengaruh. Ya coba kalau mungkin kita di pinggir jalan besar mungkin lebih cepat growth-nya. Di sisi lain juga spesialis, siapa yang mau praktek di pojokan Bojonegoro? Akhirnya kita beli mobil bukan untuk direktur, bukan untuk pimpinan, tapi untuk jemputi dokter spesialis, Mas. Supaya apa? Supaya mereka mau praktek di klinik kami,
mereka memberikan pelayanan di sana sehingga masyarakat di sana bisa dapat akses spesialis. Iya. Kira-kira seperti itu. Betul. Jadi dulu tantangannya awal itu Manajemen. Terus sama aksesnya. Aksesnya jelas. Iya. Tapi sekarang aksesnya sudah bagus. Ya, alhamdulillah. Ya, bahasanya ya glenyer lah jadi gitu ya. Iya. Nah, kalau cerita unik terkait pasien itu ada enggak, Dok? Misal kayak ketika jemput orang hamil tiba-tiba lahiran di tengah jalan. Kalau itu mungkin enggak ya, tapi kalau saya karena dulu kecil ya, jadi ya pimpinan ya nyupir ambulan, Mas. Jadi ada pasien meninggal itu jam 12:30 malam. Sopir ambulan kita dari standby, kan kita memang keterbatasan SDM, saya nyupir sendiri. Jadi pasien itu saya masukkan ke mobil ambulan, saya antar ke rumahnya, saya turunkan, wes. Jadi nyupir sendiri. Iya, nyupir sendiri. Makanya kalau di perusahaan besar kan CEO kan chief eksekutif, kalau di klinik kan chief everything officer. Jadi mulai ngepel sampai berkantor jenazah, mungkin masak dan sebagainya itu ya kita harus biasa semua. Bedanya di klinik dengan rumah sakit itu. Ya kira-kira kalau yang menarik yang kita juga pernah baksos ke Bunten. Bunten kan jenengan tahu sih toh, pojokan sana itu. Jadi waktu itu kita dengan teman-teman di Pemuda mau bantu genset di Bunten. Ya waktu sebelum berangkat itu kan hujan deras, Mas. Sehingga jalannya itu lintas itu sampai 1 dengkul, Mas. Pulang tuh kering, Mas. Wah, itu ngos-ngosan keras tajam seperti silat itu. Astagfirullah. Memang perjuangan di sana memang luar biasa. Tapi alhamdulillah sekarang dengan AC yang jauh besar, kemudian pertumbuhan ekonomi yang bagus, yang kedua memang dari BPJS, Mas. Memang hubungan kita dengan BPJS itu ya bahasanya kalau hubungan cah pacaran lagi, Mas. Ya awal-awal itu malu-malu terus gelut, kan sudah mesra sekarang, udah memahami karakter masing-masing dan saling berkomitmen. Ya, BPJS komitmen untuk dengan pembayaran dan sebagainya yang bagus, kita berkomitmen dengan pembayaran tanpa tambahan biaya tadi. Sehingga alhamdulillah kemarin kita juga dapat ya kesempatan untuk mewakili Jawa Timur itu, dan memang ya belum rezekinya kita udah maksimal, ya sudah kita terima dan kita berterima kasih dari kesempatan untuk mewakili Jawa Timur itu sudah di atas ekspektasi kita lah. Ya, mungkin bisa dicoba tahun depan ya. Insya Allah lah. Yang penting sekarang kita sudah mulai melek digital, Mas. Ya, jadi ini betul. Sudah ada tim digitalnya juga ini berarti. Ya, dikit-dikit lah. Dikit-dikit digital lah. Sudah zamannya. Iya. Ya kalau saya sendiri memang agak gaptek, Mas. Tapi saya tidak mau tim saya gaptek. Mau saya sama istri saya dikasih tahu, kok HP-mu kok kayak gini, kemudian WA-mu kok WA lama dong, update itu kan. Seperti itu kira-kira. Iya. Terus ini terkait klinik. Di Bojonegoro sendiri kan ini yang milik Muhammadiyah sudah ada 3 rumah sakit. Dan kliniknya 1. 2 dengan Pratama. Oh iya. Terus ini kan yang Kedung Adem sudah menjadi klinik utama. Tinggal naik lagi menjadi rumah sakit. Apakah sudah ada arah ke sana, Dok? Mimpi itu selalu ada, Mas. Sejak tahun 2019 kita mimpi itu. Makanya kita bikin tulisan menjadi rumah sakit tahun 2024. Nanti target sudah target. Gambar sudah ada, tulisan sudah ada, usaha sudah kita lakukan mulai nyekolahkan spesialis itu yang saya ceritakan, kita nyekolahkan spesialis kandungan di UNS, bedah di Andalas Padang, kemudian ada dokter sekolahkan paru di UNER itu. Salah satu cara kita di rumah sakit. Secara sistem kita sudah perbaiki, membaik. Kemudian secara manajemen insya Allah sudah sedikit banyak sudah hampir sama. Secara SDM insya Allah akan terpenuhi. Cuman secara fisik yang belum. Makanya kita itu kan kalau di level kecil yang non saya bahasanya bangsa badan itu kecil kan lincah. Makanya hobi saya kan ngopi dan outbound, Mas. Out keluar, bon nyari duit. Outbound. Outboundnya bisa outbound kemana-mana gitu. Jadi ngeluyur kemana-mana, ke Jogja, ke Malang, Surabaya, Ponorogo, saya tempuh semua. Terus saya tadi tidak hanya mewujudkan cita-cita saya, tapi cita-cita semua. Dari mulai pimpinan sampai ke cleaning service. Karena saya berusaha memberikan bahwa
klinik ini menjadi rumah keduamu. Rumah kedua di mana kamu bisa bekerja sekaligus bisa mengembangkan dirimu. Ada karir yang bisa dipanjat, ada lingkungan yang bisa menyehatkan dan menyenangkan. Sehingga alhamdulillah bahwa tahun ini tidak ada yang keluar masuk karena masalah-masalah seperti itu. Ya paling keluar karena tadilah menikah dan buat Kalimantan ya sama istri gitu. Kali kalau yang keluar karena saya tertarik dengan kerjaan lain atau tempat lain, insya Allah dari tahun 2020 sudah hampir tidak ada. Sehingga saya berharap dengan tidak hanya sekedar pendekatan secara material, tapi pendekatan secara spiritual dan secara psikologi ini menyebabkan teman-teman itu tidak mudah tergoyah, dan kedua menyenangkan di sana. Jadi ada suasana, ada hal-hal kenangan yang menjadi hal yang tidak bisa dilupakan. Gitu. Sehingga saya berharap kita tumbuh dan berkembang bersama. Ya, jadi rumah sakit bareng. Kayak kemarin kita agitasi kemarin Agustus itu, walah yes, ngos-ngosan Mas, karena kita yang pertama di Bojonegoro itu. Ya. Yang kedua setelah Polres, ya Polres. Ya itu kita harus berbau-bahu, benar-benar bahu membahu. 99% karyawan ini semuanya aktif. Dan setelah selesai ya tangisan bareng. Itulah kemudian ada pengalaman emosional yang kemudian kita bangun dengan seluruh karyawan tadi, sehingga alhamdulillah tidak ada gap, tidak ada permasalahan-permasalahan yang seperti itu. Dan memang karena kami non sewu karyawannya banyak cahnom Mas. Ya, karena kami mendapatkan tempat sebagai curhatan lah, mulai putus cinta, ya, diputus cinta, ya, kemudian masalah-masalah lainnya kita coba dengan pengalaman kami dulu, pas nome maksudnya ya, pas nome kita ceritakan dan sebagainya. Alhamdulillah itu bisa menghindarkan mereka dari ketika mereka down, ketika mereka patah itu tidak lari ke yang negatif. Kita tetap rangkul, kita tetap lindungi di dalam klinik sehingga pemulihan cepat, healingnya cepat, sehingga dia cepat balik diri lagi. Gitu kira-kira. Nah, berarti terkait dengan rumah kedua tadi. Iya, rumah kedua. Berarti kiat-kiatnya menjadikan klinik utama Muhammadiyah Kedung Agung kekeluargaan. Keluarga. Nah, selain itu, apakah ada kiat-kiat tertentu? Yang pasti tadi Mas, karir. Jadi saya selalu ngomong dengan, karena saya kan termasuk orang yang korban tidak berkarir lagi. Karena saya kan dulu kan ngungkur aspal Mas. Saya dulu lulus kuliah itu dokter 2005, kemudian sempat di Pemuda 8 atau 9 bulan, kemudian pindah ke Semen Gresik. Setiap hari saya membajak Mas. Dari Bojonegoro ke Gresik. Ya, makanya saya sampai hafal Mas. Bisnya, nomor teleponnya, kernetnya saya punya, nomor teleponnya sopirnya saya punya. Saya panggilannya Gundul Mas. Sama karena itu Gundul. Janjian dulu. Janjian. Saya udah WA. Namanya Cawahid, saya masih ingat. Cawahid berangkat jam berapa ke terminal? Jam 5.35. Jadi saya standby di Sumberjo, mungkin jam 5.40 atau 45. Sehingga saya langganan 3 tahun Mas. Dari mulai tarif 8.000 sampai kemudian saya terakhir 11.000 itu saya tiap hari. Berarti dari 2000 berapa tadi? 5? 2009, saya 2006 2009. Oh, 2006 sampai 2009. Itu di Semen Gresik. 2009 2012 di Cepu Mas. Barengetan terus ngulon. Sama juga. PKU Cepu. PKU Cepu. Sana sambil bantu kali tidur 12 baru dekat. Dari 90 kilo, 60 kilo, sekarang 7 kilo. Dekat rumah. Ya, akhirnya sebetulnya kita ceritanya. Dan memang karir ini saya berbangun. Saya kan dulu hanya dokter jaga, dan sebagainya. Saya tidak nyaman. Hampir berapa? Berarti 2005 sampai 2012 itu 7 tahun tidak berkarir. Jadi hanya mentok di level itu terus, tidak pernah naik. Nah, saya tidak mau teman-teman seperti itu, adik-adik seperti itu. Makanya dokter-dokter saya temani dok setelah 2 tahun, sampai mau kemana? Spesialis atau ke manajemen. Sama juga teman-teman yang di bawah. Cleaning service kita naikkan, jadi apa? Ya ini jadikan jadi apa? Jadi posisi-posisi di atas yang kosong, kita usahakan semaksimal mungkin dari level bawah. Tidak kita ngambil dari luar. Biarpun sekarang mungkin ketika saya butuh sarjana ekonomi atau sarjana apa, tersedia. Tapi kan yang di bawah yang menemani kami dari mulai non-sewu pasien 1, 2, 3 sekarang menjadi sudah hampir puluhan kan, tidak mungkin kemudian seperti itu. Yang terakhir tadi pagi saya rapat dengan teman-teman terkait yang D3 keperawatan yang 2005 kan 2025 kan tidak boleh lagi. Akhirnya kita berikan bantuan, ayo sekolah main S1 nurse sehingga ijazahmu bisa dipakai untuk kerja.
Kalau nanti sampai 2025 tidak bisa nurse, sampai tidak diakui sebagai perawat. Kami tidak mau meninggalkan teman yang dulu bahasanya gaji 250.000 Mas sebulan ya. Sekarang mampu kok tak tinggalkan ya enggak. Tapi kalau sudah saya tawarin tidak mau ya sudah, itu pilihanmu. Ya stay lah dengan keberadaanmu. Sehingga saya berusaha untuk mengembangkan, karena semakin kita bekerja dengan orang-orang yang cerdas dan pintar, semakin ringan, Mas. Ya. SDM-nya bagus lah. Betul, dan mencerdaskan, sehingga kita lebih ringan bekerja. Kalau dengan orang-orang yang mungkin tidak terlalu cerdas, kita akan ngajari terus-terusan. Dan alhamdulillah itu terbukti kemarin, Mas. Jadi ketika kita situ saya hampir tidak pegang. Jadi sudah di bawah saya sudah bekerja semua. Jadi saya luntang-lantung tadi outbound kalau gitu loh. Sistemnya sudah berjalan. Sudah berjalan, teman-teman sudah kita kader sejak lama sehingga tahu yang dikerjakan. Sehingga saya bahasa kasarnya ketika saya itu mungkin mati besok, ini harus tetap jalan. Iya. Nah, sistem tadi sudah terbentuk, sudah berjalan, tinggal meneruskan aja. Apalagi tadi diberi motivasi pilihan untuk berkarir. Betul. Nah. Jadi tidak mau kemudian karyawan kami itu tidak punya karir. Jadi supaya apa yang dia perjuangkan itu ada hasilnya. Ya, kalau dia hanya stuck di situ, ya kasihan, Mas. Ya, karena dia dulu zaman susah kok. Susah, iya. Nah, susah itu. Ikut, atau enak ditinggal. Ya, aku ya loro Mas. Iya, ini kan jenengan selain menjadi direktur di Kedung Adem. Ini kan juga termasuk salah satu formatur 13 PDM. Iki serta akal legal. Iki rada susah jawabannya gitu. Jadi memang gini, Mas Sate. Si klinik utama itu kan dulu tahun 2017 ketika kita maju, direktur atau penanggung jawab ini harus spesialis. Sehingga saya menurunkan atau menyerahkan penanggung jawab klinik itu ke spesialis Dr. Thoib SPPD. Jadi saya turun sebagai pimpinan. Jadi pimpinan itu di bawahnya penanggung jawab. Sehingga kalau nanti dikatakan apa namanya jabatan rangkap jabatan, saya bukan pimpinan karena tanggung di dalam NIB-nya klinik itu penanggung jawab klinik adalah Dr. Mukoda Thoib SPPD. Sehingga saya sudah sebisa ini taat aturan lah. Sehingga ketika saya dicalonkan atau didorong oleh pimpinan cabang Kedung Adem dan teman-teman pemuda untuk maju, misalnya tidak ada melanggar administrasi lah gitu ya. Memang kadang-kadang ngomong buat dokter kan direktur, ya bahasanya seperti itu karena dokter posisinya beliau di kota. Ya terus kemudian yang memulai manajemen tiap hari ya kami ini. Ya gitu ceritanya. Jadi supaya nanti jadi pelurusan yang kedua ketika di PDM ya memang ya kodarullah lagi. Ya saya tuh tidak pernah punya cita-cita sama sekali. Ya tiba-tiba terpilih. Tiba-tiba kok ya ketika saya sudah dikasih amanat Mas Dokter berangkat bina PDM ya saya berusaha. Sebisa mungkin semaksimal mungkin masalah hasil serahkan garis lurus saja, tidak mau menangis. Makanya ketika kami terpilih pun saya anggap sebagai amanah. Masalah kemudian 5 tahun kemudian tidak itu bukan urusan saya. Bagi saya ketika saya diberi amanah, saya usahakan semakin mungkin ya seperti saya punya mentor Mas Khairul Abduh itu. Kalau sampai punya kegiatan atau punya program, jalankan sampai selesai. Jangan setengah-setengah. Jadi wes itu aja bagi saya. Yang penting berusaha dulu. Berusaha. Makanya hasil nanti mengikuti. Terus makanya ketika saya dikasih MPKSDI bagian kader, saya bikin namanya kader bergerak. Kader bergerak. Karena harus bergerak. Bergerak. Wes ngono wae lah. Sebenarnya meneng nggak suara Mas. Iya, berarti gimana ini cara ngatur waktunya tuh? Hai, kamu kehilangan STNK? Tak perlu khawatir, langsung saja menuju kantor Radar Bojonegoro. Nah, sampaikan ke petugas jika ingin pasang iklan STNK hilang. Biaya pasang iklan STNK hilang cuma Rp68.000 saja. Ya alhamdulillah saya diberikan pasangan yang mengerti saya lah. Iya. Ya, nyonya saya itu kan dengan saya kan saya ya, jangan ditiru ya. Pacaran 6 tahun Mas. Nikah 18 tahun. Berarti hampir 24 tahun. 24 tahun bayang Mas. Umurku 43, setengah lebih. Setengah ya. Ya, paham dengan saya karakter saya sehingga ketika saya ditugasi saya akan totalitas. Dan saya juga alhamdulillah dengan istri saya tuh trust Mas. Istri saya itu dikali tidur sejak tahun 2007. 2007 sampai sekarang berarti hampir 16 tahun. PP tiap hari. PP setiap hari. Gak ada yang nganter.
Dungadem kali tidur. nyetir dhewe. Terdiri. Terus sapa sing saya arep nglindungi nek gak Gusti Allah. Iya, betul. Baik dari segala macam godaan lah. Mulai di jalan, di lingkungan dan sebagainya. Saya percaya pada Gusti Allah saja. Pada Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika saya tidak seperti itu, saya masih bisa bahasanya bukan menuntut tapi meminta Gusti Allah untuk memberikan perlindungan pada diri saya. Dalam itu sampai sekarang sejalan lancar semua ya. Alhamdulillah. Yo istri di sana masih bisa berkarir, anak juga masih bisa berprestasi. Dan karena kita saling menghormati. Dan yang kedua, saya dengan istri kadang-kadang sama-sama di manajemen, Mas. Terus sok pinterin, Mas. Bukan pinter ya, sok pinterin. Nek ngomong diskusi masalah manajemen kebijakan. Lah tuh, Mas. Ya, tuh, Mas. Ya kan tadi. Jadi kalau di rumah saya, kalau istri saya ngomong, saya pengen curhat masalah rumah sakit, monggo. Saya diem, Mas. Terus dia ngomong ngalor gitu, saya menang, selesai sudah. Ketika saya ngasih tanggapan, wah sudah beres wis. Dawa bisa tekan inti kuwi. Karena sama-sama punya di level di top level, Mas. Jadi yo kadang-kadang melihat kebijakan kan masih ada celahnya. Dan kami tidak tahu permasalahan di bawahnya apa. Sama juga dengan istri saya. Ya misalnya klinik, saya menghargai. Kenapa? Musik ini juga tidak mudah. Ketika dulu beliau di Kalitidu, mulai awal saya ke sana sampai sekarang, saya tahu perkembangannya. Saya gampangannya ya memantau tiap hari, sehingga itu menjadi salah satu motivasi saya. Bojoku iso, Kenapa aku gak? aku kudu iso. Oh iya. Karena iso melang anak, Mas. Mau kalah. Mau kalah, Mas. Ya, mau kalah, mau bojoku iso sak dira iso lah. Itu menjadi motivasi internal saya. Sehingga nanti moga-moga ya qadarullah, moga-moga masih diberikan umur yang panjang, bisa jadi Mas Muhammad Dungadem. Salah satu kebanggaan adalah bagi anak saya adalah dua-duanya bapak ibu itu bisa merubah dari klinik menjadi rumah sakit. Amin. Nah, targetnya tahun itu ya 2024. Ya, bismillah lah, minta doanya nanti. Amin. Ya, dari bahwa teman-teman di radar sini semoga-moga ya kita bisa berubah. Ya itu mimpi, tapi ya sudah mimpi itu harus bangun dulu baru gerak. Iya. Ya. Yang penting ada target. Ya. Betul. Dan PDM tadi memang ya di kader memang kita tidak bisa pungkiri bahwa sekarang ada permasalahan, cuman tadi kita harus melihat secara proporsional, kedua by data. Hari ini kita tidak bisa kemudian menjustifikasi bahwa kader hidup ataupun mati, jelek ataupun buruk. Kita hanya bisa melihat gejala-gejala saja. Sebab itu saya bekerjasama dengan beberapa teman di riset, insya Allah moga-moga tahun ini sudah selesai tentang riset pengkaderan. Tentang riset perkaderan. Ya, jadi tentang pola semua pengkaderan, permasalahan pengkaderan di Bojonegoro kita akan riset dengan FGD dan sebagainya. Akhirnya kita tahu masalahnya apa dan kita akan siapkan solusinya. Semoga dengan ini kita bisa dapat secara objektif permasalahan yang ada. Karena kalau kita berpikir bahwa Muhammadiyah berkemajuan, kalau hanya jari ini, ya ketoke, ya susah. Jadi datanya ini, permasalahannya kira-kira seperti ini. Solusi yang akan kita temui sehingga menjadi KPI-nya ketika di tahun pertama seperti ini, di tahun akhir seperti apa, sehingga insya Allah moga-moga menjadi budaya kita ketika diberi amanah ada KPI-nya, sehingga tidak sekedar hanya dipilih, diberi amanah terus tinggal untuk pemilihan tekan meneh, menang meneh, tinggal meneh, tekan ya akhirnya juga harus ada perubahan. Betul ya. Masalah kemudian nanti baik atau berhasil bukan hak kita, tugas kita hanya berusaha. Iya. Dan istiqomah. Makanya saya dengan teman-teman waktu itu pusing opposite dilakukan. Akhirnya kita hanya setiap Jumat kita ngopi saja bareng-bareng yuk. Ayo ngopi, wes itu aja wes. Jadi setiap Jumat saya ngopi gitu ya. Dengan teman semuanya tak undang semua bebas. Teko silahkan. Dari mulai 2 orang, 3 orang sekarang ngopi 30, 20, 10 orang mesti ngumpul. Dari situlah kemudian kita coba kikis pelan-pelan antara sekat senior junior, antara sekat sehingga ngobrolnya enak. Bisa cair. Bisa cair. Ya, sehingga dengan cair itu kita bisa minum dengan enak. Iya. Kopi. Kalau iya. Dianget dong ya. Dan memang ya menarik Mas, sangat menarik. Sangat menarik sekali dan saya tertantang untuk kemudian bisa ya sedikit lah memberikan apa ya. Kalau dikatakan saya dulu ketika daftar di Cepu itu, sampean apa motivasinya kon daftar di Muhammadiyah? Saya ingin besar Muhammadiyah gitu. Sombong kayaknya Muhammadiyah kayaknya sampai tetap urip. Ya Allah, iya benar ya. Ya minimal saya tidak merusak lah. Iya. Ya, saya tidak merusak
saya mencoba untuk tetap mempertahankan. Nek iso yang mudah sedikit aja. Nek iso mana biasa minimal cukup usah itu aja bagi saya. Karena tadi pepatah bahwa jangan kemudian meludahi sumur yang kita minum airnya. Nah, saya berterima kasih sekali kepada Muhammadiyah sudah memberi saya hidup. Karena sejak awal dengan nyonya setelah nikah 2005 itu PNS Muhammadiyah Samina wa ta'ala berangkat kita. Jadi dari awal tidak pernah saya daftar PNS ataupun yang lainnya. Saya di Semen Gresik itu kan karena pengen belajar dulu di emergency. Itu jalannya ya sampai saat ini. Ya ternyata ya surip Mas. Iya, jalannya begitu Dok ya. Iya, ini menarik Dok. Jenengan kan jadi direktur di Kedong-Adong. Istri juga menjadi direktur rumah sakit di Kalitidung. Nah, ini ketika di rumah apakah pernah diskusi tentang tentang masalah-masalah rumah sakit sama klinik itu pernah nggak Dok? Ya. Misal minta pendapatnya salah satu gitu. Ya mungkin dikatakan baik, ya tidak baik. Ya baik dikatakan buruk, ya mungkin bukan contoh yang terbaik. Tapi kami memahamkan bahwa kapasitas kami di rumah itu adalah suami istri, ayah dan papa dan mama dari anak. Jadi kita sebisa mungkin tidak bahas itu. Kalau toh non saya wis mentok namanya, wis muntuk-muntuk, berarti satu harus menjadi pendengar yang baik. Yang satu radio tanpa gelombang ngomong terus, itu sebagai pendengar yang baik. Itu aja. Kalau nanti pendengar radio tanpa gelombang, glad akhirnya di sini. Jadi kaset rusak. Iya, rusak sudah sebagainya. Dan itu tidak hanya 1 hari Mas, bisa 3 hari. Bisa 3 hari. Kan ada sesoro Mas. Iya. Sama anak itu. Anak-anak ya, makanya ketika istri saya udah mentok ya. Iya. Biasanya kalau kita di mobil, ya mungkin pas, ayo Pak jalan-jalan gitu. Aku cerita kalau udah ngomong jalan-jalan berdua gitu, paham mesti anak kudu kupingnya kudu kuat ya. Panas kunci kabeh wis ngetir mbek karo ndonga muga-muga gak ngomong karena kadang-kadang kan Indonesia nek ati kan ketika kok kowe tak omongi kok piye gak tak omongi ke piye to Mas. Yes. Selesai paling setelah mungkin setengah jam, 1 jam dia cerita dengan terus berbagai macam emosi lah, kadang nesu, kadang nangis dan sebagainya kan dia pengen melumpahkan semua permasalahannya. Setelah saya pulang marem udah, tapi kalau sampai kemudian saya terprovokasi untuk memberikan saran, nah ya udah bisa 2 hari Mas. Berarti intinya permasalahan di kantor harus diselesaikan di kantor. Betul. Di rumah ya udah permasalahan rumah. Betul ya. Betul. Berarti kuncinya itu. Ya? Kuncinya itu Mas. Jadi kami harus memahami bahwa kami harus bermain peran. Ya kayak sinetron gitu. Ketika di sana ya ketok maca kereng yang jauh yang bisa ngacengir ya. Kayak lagu Dok ya. Iya. Dunia ini. Lagu sandiwara Dok. Betul. Karena ya dengan berbagai macam peran yang kami harus mainkan di rumah sebagai papa, di klinik sebagai pimpinan, di PDM, di tempat lain, kita harus memahami bahwa ini butuh butuh memanajemen emosi yang kuat. Ya. Karena ya non saya kalau alhamdulillah saya punya teman-teman adik-adik ataupun tim saya di klinik itu memahami saya. Saya kalau masih ngamuk Mas, masih bengok-bengok, berarti masih sehat. Iya. Kalau saya udah menang, gitu. Klekep, saya wis parah ini. Dokter harus sampai bengok-bengok, berarti nek marah itu sampai berok-berok, berarti dokter saya masih sehat. Yeah. Jadi masih banyak tidak parah. Tapi kalau sudah tak diamkan, saya anggap tidak ada, itu sudah parah. Jadi saya kalau marah banget Mas, cenderung diam. Lebih baik diam. Iya, padahal saya mau Jogja sini Mas. Iya. Ya. Tapi kakek ngombe kopi Jawa Timur, gak kita Jogja di belas. Jadi cacangnya Madura sampai dok, ya Mas Madura dah aku ngombe aku numpak angkutan Madura. Jadi memang ya sudah harus gimana lagi, kita diberi amanah, kita harus bisa menjaga semua porsi-porsi seporsi tadi. Kita bisa bersyukur punya istri yang memahami, punya anak yang kemudian bisa, ya non saya mungkin tidak banyak ketemu dengan saya, tapi quality time-nya bagus. Makanya non saya setiap pagi itu saya masak Mas. Jenengan yang masak? Saya masak. Iya. Karena waktu itu waktu saya. Buh tempe goreng, buh telur, dan ketika sarapan pagi itu adalah waktu saya untuk anak. Sebisa mungkin tidak diganggu. Jadi kalau pagi saya tidak punya pembantu Mas. Jadi saya pagi itu sebelum subuh saya sudah bangun, biasa laporan, kemudian saya masak, subuh sudah mateng, nanti anak saya bangun jam subuh makan, sarapan, karena anak saya kan mau desa Mas, soalnya kuto, mangkatnya kutu isu.
Nah, jadi jam 5 itu sudah sarapan. Nah, di situ kemudian saya diskusi dengan anak. Karena kalau malam kadang-kadang nggak bisa, Mas. Iya. Nah, jadi pagi itu tadi, ya. betul. Jadi sarapan itu ngobrol sama anak. Gimana kemarin, gimana mimpi apa dan sebagainya. Apalagi anakku mimpi 17 tahun, Mas. Iya. Nah, ini jaganya nek gak. Sok wakam tak kerah nama jaga. Ya memang sudah mulai harus gimana ya? Apalagi usia saya kan untuk mulai arep tuwek. Jadi harus mulai bisa lebih dewasa menyikapi, membagi waktu, itu aja. Oh iya, sudah setengah jam obrolan kita dengan Dr. Haryono. Obrolannya sangat menarik tentang kesibukannya, tentang membagi waktunya, tentang keluarganya. Ini menarik sekali untuk bagi kita yang masih muda ini. Aku masih muda loh, Mas. Oh, masih muda ya. Cari bojoku tapi. Cari bojoku. Kalau itu selalu dong. Iya. Jaga muda terus. Saya muda terus. Iya. Obrolan yang hangat ini, terima kasih Dr. Sami-sami untuk sami-sami kedatangannya. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini di podcast Radar Bojonegoro. Terima kasih. Terima kasih Dr. Haryono untuk kedatangannya. Siap. Saya host podcast Radar Bojonegoro kali ini izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Iya, sama-sama.